wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa bil hadisi ma waqa bihil mar'u irdahu fahuwa lahu shadaqatun. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma waqa bihil mar'u, tidaklah seseorang menjaga memelihara akan kehormatannya, fahuwa lahu shadaqatun, maka itu nilainya sedekah. Jadi artinya kita punya kewajiban untuk menjaga kehormatan kita, muruah kita harus jaga. Sehingga insya Allah kalau kita menjaga muruah kita jaga kehormatan kita, itu nilainya jadi sedekah. Dan kalau kita menjaga kehormatan kita, berarti kita enggak mau mencela dan mencaci maki orang lain. Karena ukurannya kalau kita mencaci orang lain, berarti kita sama aja menjelekkan kehormatan orang lain. Nah, kalau kita suka mencaci maki, menceritakan keaiban orang lain, berarti sama aja kita juga mau dicaci oleh orang lain. Itu begitu. Ya makanya kita jangan suka mencari-cari kesalahan orang. Jangan suka mencari-cari keaiban orang lain. Ya, karena keaiban kita aja benar. Jadi kita harus sibukkan diri kita dengan keaiban yang ada pada diri kita, sehingga kita nggak sempat lagi mencari keaiban-keaiban orang lain. Kan kadang-kadang orang tidak menyadari, yang dilihat orang lain mulu. Tuh orang lain begini begitu, begini begitu. Sementara dirinya dia nggak tahu. Ya makanya gajah di pelupuk mata tidak tampak. Semut di seberang lautan sana jauh nampak kelihatan. Tuh, jadi kadang-kadang orang punya kesalahan, kita bisa lihat, oh dia salahnya ini, salahnya ini. Tapi kita banyak kesalahan kita, kadang-kadang kita nggak tahu, nggak bisa koreksi diri. Nah makanya cukuplah kita jaga kehormatan kita, itu nilainya jadi sedekah. Artinya kalau kita jaga kehormatan kita nggak mau mencaci maki kehormatan orang lain. Itu seperti itu. Karena kan kalau kita suka mencaci orang, nanti akhirnya kehormatan kita pun dicaci maki oleh orang lain. Ya, itu seperti itu. Makanya kalau kita bicara masalah keaiban, udah lebih bagus kita stop aja. Jangan malah kita menambah-nambahkan. Nah, nanti sama aja keaiban kita pun akan diceritakan oleh orang lain. Makanya Allah udah bilang tuh Bapak Saudara, kalau kita suka menutupi keaiban orang lain, nanti keaiban kita akan ditutupi sama Allah. Tuh begitu. Jadi kalau kita suka menutupi keaiban orang lain, maka nanti keaiban kita ditutupin sama Allah. Kalau kita suka membukakan keaiban orang lain, menyebarkan keaiban orang lain, kita pun nanti keaiban kita akan dibuka oleh orang banyak, bahkan oleh Allah dibuka. Nah itu makanya kita jaga nih kehormatan kita. Insya Allah kalau seseorang udah bisa menjaga kehormatannya, disebutlah dia sama aja mendapatkan ganjaran pahala, karena seperti dia bersedekah, fahuwa lahu sedekah, maka dia sudah memberikan sedekah. Fa izastakfal insanu mayakhafuhu, apabila manusia sudah menganggap cukup dari apa yang ditakutkannya, min syarril asrari, dari kejahatannya orang-orang yang jahat, bima la yadurruhu, dengan sesuatu yang tidak membahayakannya, fi dini, pada agamanya,
lam yakun alai bizalika ba'sun, maka tidak ada pada yang demikian itu ya ba'sun wala junahun, yaitu satu kesulitan dan satu dosa, insya Allah ya jika Allah kehendaki. Walakin dulu anil asrari, akan dipindahkan dari kejahatan-kejahatan orang, wa mujanabatihim, dan juga mereka menjauhkan, ahsanu, itu lebih bagus, min zalika, daripada yang demikian itu, wa ahwatu, dan lebih ya hati-hati. Wa hadzal ladzi dzakarnahu, dan inilah yang kami sebutkannya, innama yakunu indal ibtida'i bihim, sesungguhnya itu terjadi ketika dalam permulaan pada mereka. Wa illa, kalau seandainya tidak, falaluh satali mukminin, maka tidak ada dispensasi keringanan bagi orang mukmin ya taqifil ikhtilati, untuk menjaga di dalam bercampur bi ahli syarri, dengan orang-orang yang berbuat kejahatan, wa ahlil batili, dan orang-orang yang melakukan kebatilan. Bal alaihi mujanabatuhum, akan tetapi kewajiban bagi dia untuk menjauhkan mereka, wal ihtiraz minhum, dan mengecualikan, mengeluarkan dari mereka. Jadi kita di dalam bergaul juga harus cari dan pilih. Carilah orang-orang yang baik. Jangan sampai kita berteman dengan orang-orang yang tidak baik. Karena seseorang itu akan dinilai, ya itu sebelum kita nilai pribadinya, biasanya kita boleh menilai siapa temannya, siapa ya orang yang suka ya dijadikan sebagai teman pergaulannya. Itu begitu. Jadi kalau kita ingin menilai seseorang, jangan langsung nilai orangnya, tanya dulu temannya siapa. Kalau temannya orang-orang baik, insya Allah dia akan baik. Tapi kalau teman-temannya orang yang enggak benar semuanya, ya dia enggak jauh dari situ. Makanya ini pergaulan mesti diperhatiin. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi isai'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah kalian kepada orang lain dengan akhlak yang terpuji. Tuh, jadi kita disuruh bergaul. Iya, sebab manusia itu makhluk sosial, berinteraksi penting. Tapi almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu nanti akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintainya. Kalau kita cinta sama orang baik, teman pergaulan kita orang baik, insya Allah nanti kita akan dikumpulkan bersama mereka, dan insya Allah kita akan dinilai seperti itu. Makanya ada orang-orang bijak yang bilang begini, Bapak Saudara, kita mah belum baik, kita belum menjadi hamba Allah yang solih, tapi cintalah kepada orang yang baik, cintailah hamba-hamba yang solih. Insya Allah kalau kita ya cinta sama orang solih, cinta sama orang baik, walaupun kita belum baik, nanti akan dicatat menjadi orang baik. Tuh begitu. Jadi ini penting. Kalau bisa tinggalkan, hindari bergaul dengan orang-orang yang melakukan kejahatan dan kebatilan. Bahkan wajib dijauhkan. Itu seperti itu. Ya, Ashabul Kahfi itu kan orang baik. Kemudian ada seekor anjing setia nemenin anjing, suka sama orang baik, menjaga orang baik. Akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Satu-satunya anjing yang masuk surga kan anjing Ashabul Kahfi. Iya, betul nggak? Itu anjing Ashabul Kahfi dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena dia termasuk yang cinta kepada orang-orang yang baik. Apalagi kita sebagai manusia cinta sama orang baik, walaupun kita belum baik, insya Allah jadi nanti akan dinilai menjadi baik. Tuh, jadi kalau bisa hindari itu, kita berinteraksi, bergaul dengan mereka orang-orang yang syar, orang-orang yang ahli batil. Dikhawatirkannya
nanti kita akan kecebur di situ. Kita belum mampu, nggak kuat. Tiap hari bergaul dengan mereka. Akhirnya bukan kita ngajak mereka, tapi kita diajak sama mereka. Tapi kalau Bapak bisa ngajak mereka, menarik mereka, hebat. Ustaz, saya bergaul dengan mereka. Tujuannya saya pengen narik mereka. Enggak apa-apa. Itu namanya Bapak berjuang, berdakwah. Tapi kalau enggak kuat, jangan sekali-kali coba-coba. Saya pengennya sih ya ngajak mereka, akhirnya enggak kuat. Saya yang tercebur ya ke dalam golongan mereka. Yang tadinya enggak pernah mabuk jadi mabuk. Yang tadinya enggak pernah berbuat dosa jadi berbuat dosa. Kenapa? Karena ikut dengan pergaulan mereka. Asalnya pengen narik mereka, tapi kita enggak kuat, kita yang ditarik sama mereka. Nah itu jangan, hati-hati. Jadi yang dimaksud di sini nih, ya, jadi alaihi mujanabatuhum wal ihtirazu minhum. Wa kadzalika, dan begitu juga fahzaru, maka hindarkanlah minat tajassusi, daripada tajassus. Tajassus itu artinya apa? Wa huwa talabul wuqufi ala auratin nasil al masturah, mencari-cari keaiban orang lain yang ditutupi. Itu nggak boleh tajassus. Kita nggak boleh mencari-cari keaiban orang lain yang memang itu udah tertutupi. Nggak boleh. Kita perlu ngelihat yang zohir-zohirnya aja. Kalau kita udah tahu, udah cukup. Jangan yang tersembunyi itu aurat orang lain, keaiban orang lain, kita cari-cari. Nah itu nggak boleh. Ini namanya tajassus. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wala tajassasu, jangan kamu mencari-cari keaiban orang lain. Itu tajassus namanya. Wala tajassasu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW bersabda, man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu auratahu, siapa-siapa yang mencari-cari, meneliti kehormatan saudaranya, maka nanti Allah akan mencari, meneliti juga kehormatan dia. Wa man tatabba'a auratahu, dan siapa-siapa yang udah mencari-cari kehormatannya, yubdihuhu, maka nanti Allah bukakan tuh keaibannya, walau fi jawfi baiti, sekalipun ada di dalam rumahnya. Makanya nggak usah kita mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau kita suka mencari-cari kesalahan orang lain, nanti kesalahan kita dibukakan sama Allah, keaiban kita dibukakan sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun kita sudah sembunyikan di dalam rumah sekalipun, nanti Allah bukakan tuh keaiban tersebut. Kenapa? Karena orang ini suka mencari-cari keaiban orang lain. Itu hadis tuh Bapak Saudara, begitu. Makanya kita nggak usah deh mencari-cari keaiban orang lain, tajassus nggak boleh. Ya, insya Allah nanti ya keaiban kita pun ditutupin sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al hadisa, baca tuh hadis dengan sempurna. Wa alaikum bisatri auratil muslimin, dan lazimkan atas kamu untuk menutupi kehormatan orang muslim. Wal kafi an zikriha, cegah jangan menyebutkannya. Wa isaatiha, dan jangan menyebarkannya. Tuh begitu. Makanya orang udah meninggal aja nggak boleh keaibannya diceritain, apalagi masih hidup. Kata Nabi, uzkuru mahasina mautakum, ceritakan kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal di antara kamu. Wa qubbu an masawihim, tutup kesalahan dan keaiban mereka. Itu orang udah meninggal dunia, masih tetap kita hormatin. Kalau ada kebaikannya boleh kita sebutin. Wah, ini almarhum waktu hidupnya dulu orangnya baik, ngajinya rajin, silaturahimnya rajin, sodakohnya rajin, sebutin tuh boleh. Tapi keaibannya jangan. Ustaz, dia punya keaiban, tutupin, pura-pura kagak tahu aja. Itu begitu. Itu etika, adab kita. Ya, sama orang mati aja begitu. Apalagi sama yang hidup. Itu jangan kita suka ceritain keaiban orang lain. Kita juga banyak keaibannya. Nah kalau dia punya kebaikan boleh kita ceritain.
tuh dia tuh masya Allah baik banget. Ya, udah begitu. Nggak ada orangnya kita ceritain kebaikannya boleh. Tuh jamaah kita, ya Allah si A namanya orangnya baik banget dah. Boleh tuh, boleh. Tapi kalau di depannya jangan, takutnya nanti dia jadi apa? Jadi tambah ujub, takabur, jangan. Makanya kita kalau dipuji sama orang itu berat tuh. Kita dipuji sama orang di depan kita tuh kita dipuji, wah ente hebat banget. Wah takutnya melambung kita. Itu lebih bagus kita jangan dipuji udah. Makanya kalau kita mau muji orang lain jangan di depan dia. Kita khawatir nanti dia bisa ujub. Kalau nggak ada dia boleh dah kita puji. Tapi kalau di depannya jangan dipuji. Menceritakan keaibannya nggak boleh. Di depannya nggak boleh, nggak ada orang ini juga nggak boleh. Ya, nah itu. Jadi di sini ya Allah mengajarkan kepada kita, Rasulullah mengajarkan kepada kita, disuruh tutupin keaiban orang-orang Muslim, cegah jangan diceritakan keaibannya, apalagi sampai menyiarkannya di mana-mana. Itu namanya isya'ah. Ya, misalnya, wah sekarang kan medsos lagi rame, melalui medsos tuh, si A begini keaibannya diceritakan, jangan, nggak boleh. Ya, sebab nanti keaiban kita akan dibukakan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia benar punya keaiban, pura-pura kagak tahu aja udah. Ya, emang dia begitu, saya nggak tahu. Itu aja. Setahu saya dia orang baik, gitu aja. Ya. Emang dia orangnya begitu ya? Begitu bagaimana? Ini kejelekannya dibilangin. Enggak, saya kagak tahu. Yang saya tahu dia orang baik. Udah cep begitu aja udah. Tuh orang kalau begitu tuh hebat banget udah. Ya, dia enggak mau menceritakan keaiban orang lain. Ini agama ngajarin seperti itu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisyah fil ladzina amanu lahum azabun alim fid dunya wal akhirah. Nih ayatnya. Sesungguhnya orang-orang yang suka menyebarkan keaiban orang, berita-berita buruk disebarkan, padahal dia orang beriman, lahum azabun alim, nanti mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Itu Allah yang bilang. Orang yang suka menceritakan, menyebarkan fitnah, ya, yang suka menceritakan keaiban orang, yang suka berbuat ghibah pada orang-orang yang beriman, maka mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man satara musliman, siapa-siapa yang menutupi keaiban seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka nanti Allah akan nutupinnya orang tersebut keaibannya baik di dunia maupun di akhirat. Tuh, makanya kalau kita keaiban kita kagak mau dibukakan sama Allah di dunia dan di akhirat, jangan suka menceritakan keaiban orang lain, jangan suka membuka keaiban orang lain, tutupin aja. Padahal kita udah tahu nih, apalagi kita nggak tahu, kita udah tahu keaiban dia begini, diem aja udah, diem aja. Itu insya Allah nanti kita ditutupin keaiban kita sama Allah, bukan hanya di dunia, di akhirat, bukan hanya di akhirat, di dunia. Tuh, jadi dunia akhirat keaiban kita akan ditutupin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yaksurul khawdu bi uyubin nas, dan jangan banyak kita ya masuk di dalam keaiban orang lain. Wa zakara masawihim, dan menyebutkan keaiban-keaiban mereka. Wa kasafa auratahum, dan membuka ya aurat mereka, ya keaiban mereka. Illa kulla munafikin, kecuali setiap orang munafik, mamkutin yang dimurkai.
Wallazi yajibu 'alal muslimi, dan yang wajib atas orang muslim, iza ra'a min akhihil muslim, apabila dia melihat saudaranya yang muslim, auratan, keaibannya, ayyasturah alaihi, dia harus tutupin, wa ayyun si'ahu, dan dia harus kasih nasihat fisri, ya secara sir, bilutpin, dengan penuh kelembutan, wa syafaqatin, dan penuh kasih sayang. Tuh Nabi ngajarin begitu. Kalau kita melihat saudara kita punya keaiban, kita tutupin keaibannya, dan kita tolong nasihatin, ente jangan melakukan perbuatan ini perbuatan ini dosa, ini jelek, nanti ente jadi jelek, ya jangan melakukan hal ini. Tapi ngasih nasihatnya dengan penuh kelembutan dan penuh kasih sayang. Itu bagus tuh begitu. Jangan malah diceritain. Ada orang melakukan kesalahan, diceritain kesalahannya. Melakukan keaiban, diceritain keaibannya. Ini namanya nggak menyelesaikan masalah, malah itu menambah dosa. Tapi jangan diceritain, kita panggil dengan penuh kelembutan, kasih sayang. Ngomong empat mata nggak ada yang tahu, ngobrol-ngobrol aja. Mohon maaf, tadi tuh yang ente kerjain kayaknya nggak pas tuh, kurang bagus, dosa. Nah begitu cerita deh. Kalau bisa jangan diulangin lagi dah. Yang udah sih udah, ya tapi jangan diulangin lagi. Dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang, insya Allah dia akan sadar. Oh iya, terima kasih, saya udah dinasihatin. Mudah-mudahan besok saya nggak akan mengulanginya lagi. Nah kan begitu enak. Ini nasihatin kagak, malah keaibannya diceritain, kejelekannya diceritain kemana-mana. Jadi kita nambah dosa. Ada yang bilang begini, Ustaz bener dia emang begitu. Iya dia bener begitu, tapi jangan diceritain. Karena kadang-kadang orang begitu ngomongin. Ini saya cerita apa adanya, emang dia begitu. Iya emang dia begitu, jangan diceritain. Ya, jangan diceritakan. Tutup keaibannya. Bagaimana caranya? Panggil, nasihatin secara lembut, santun, penuh kasih sayang. Itu ajarannya begitu. Insya Allah jadi baik. Dia juga nanti akan nerimain. Apalagi yang nasihatin orang yang ya punya muruah, kewibawaan di situ. Orang yang berwibawa, enggak sembarangan yang ngomong. Ya pasti dia akan nerimain. Oh iya, terima kasih, saya udah dinasihatin. Ya, kalau enggak begitu saya enggak tahu bahwa selama ini saya melakukan kesalahan. Nah, itu kan ada solusi, ada jalan keluarnya. Jangan malah kita menceritakan, membukakan keaiban-keaibannya. Jangan. Nah kemudian kata Nabi, wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Nah Allah itu selalu berada di dalam pertolongan hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Jadi Allah akan membantu kepada seorang muslim, manusia, hambanya selama orang itu mau membantu orang lain. Jadi kalau kita suka membantu orang Pak, nanti Allah akan bantu kita. Ini hadisnya nih, wallahu fi aunil abdi, dan Allah selalu menolong hambanya, makanal abdu fi auni akhi, selama hambanya menolong saudaranya. Kalau kita ingin selalu ditolong sama Allah, maka dalam hidup kita ini niatin nolong dan bantu orang lain. Makanya saya selalu ngingetin begitu kepada jamaah umroh, kepada jamaah haji. Ente kalau bisa nolong, tolong orang lain. Di mana aja ente bisa bantu. Nanti ente akan dibantu sama Allah. Tuh begitu. Di sini juga sama. Kita punya prinsip begitu. Ya, kita kalau bisa membantu orang, bantu orang lain. Karena nanti Allah akan membantu kita.
Kalau kita nggak pernah membantu orang lain, nggak pernah mau ya merasa ingin melakukan kebaikan kepada orang lain, ya cuek aja, ya Allah pun nggak mau membantu kita. Ya, makanya ayo tanamkan ya dalam hidup kita prinsip ya membantu orang. Insya Allah kalau kita suka membantu, nanti Allah akan membantu. Kalau kita suka menolong, nanti Allah akan menolong kita. Itu hadisnya. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Wa minal wajibi, di antara yang wajib, alaman ra'amun karon, atas orang yang melihat kemungkaran, la yastati'u taghyiruhu, dia tidak mampu taghyiruhu, yaitu merubahnya, wan nahyi anhu, dan mencegahnya, ayyubghidu fa'ilahu, karena takut dimarahi oleh yang melakukannya, wa yukrihuhu, dan akan dibenci, wa yukrihu fi'luhu biqalbi, dan dibenci perbuatannya dengan hatinya. Jadi artinya kalau kita nggak bisa mencegah orang lain dia melakukan kesalahan, ya kita takut kalau kita ngomong malah dia lebih galak lagi. Ya minimal hati kita kagredo dengan perbuatannya, hati kita benci dengan perbuatannya. Itu boleh begitu. Kita nggak boleh benci sama orangnya, tapi kita benci sama perbuatannya. Tuh, kalau benci sama orangnya kagak boleh, karena orang itu ciptaan manusia, ya ciptaan Allah. Ya, kalau kita benci sama manusia, ciptaan Allah, berarti kita benci sama Allah. Tapi yang kita benci sama perbuatannya yang tidak baik, yang itu mungkin dipengaruhi oleh setan. Kita benci sama setan nggak boleh, tapi bencinya sama perbuatannya. Sebab setan itu yang menciptakan siapa? Allah. Iblis yang menciptakan siapa? Allah. Nggak boleh benci sama iblis, tapi benci sama sifat-sifat jeleknya yang ada pada iblis. Tuh, kita nggak boleh benci sama manusia, tapi kita benci sama sifat-sifat jeleknya. Sebenci banget sama kamu, bukan? Ya nggak boleh. Kita benci sama sifatnya. Itu begitu. Ya Allah, ini agama ngajarinya begitu. Ya sehingga kalau kita membenci, bukan membenci orangnya, tapi membenci perbuatannya. Sehingga tetap di hati kita nggak suka sama perbuatannya. Itu namanya kita masih punya iman. Ya wadzalika ad'aful iman. Nah yang demikian itu merupakan iman yang paling apa? Yang paling rendah. Itu seperti itu. Nah nanti baru kama qala alaihi salatu wassalam. Nanti baru kita lanjutkan. Jadi kesimpulannya dalam kitab ini kita diajarkan untuk selalu apa? Membantu orang lain. Kalau kita suka membantu orang lain, nanti Allah akan membantu kita. Kemudian jangan suka menceritakan keaiban orang lain. Kalau kita nutupin keaiban orang lain, mudah-mudahan keaiban kita akan ditutupin sama Allah. Baik saat kita masih hidup di dunia dan juga nanti pada saat kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah saya kira ini yang dapat kita baca. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim